Cinta Sejati 24 Novelis Umar bin Khattab. Bagian pertama. Semuanya dimulai dari sini. 2015, harddisk dalam penyimpanan CCTV itu rusak. Jadi seluruh rekaman yang ada pada kamera CCTV itu tidaklah tersimpan. Hanya sekedar hidup tapi tak bisa dilihat isi rekamannya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Duduklah di sampingku. 18.30. Ya, itulah perkiraan waktu ketika mata indah Bilar melihat jam yang berdetak di dinding kamar ketika itu. Hari sudah mulai gelap dan bias cahaya hanya terpancar dari ruangan tengah karena belum satu pun tirai dari jendela ruang tamu yang ditutup. Bilar mulai melihat dari layar monitor CCTV 1 yang mengarah ke halaman depan yang biasanya terparkir mobil, yang sampai sore itu pun masih kosong. Beranjak dari ruangan dan mulai melihat ke sana sini, tapi tak satu orang pun yang berada di dalam rumah dikarenakan ayah dan bunda masih berada di luar. Satu persatu tirai jendela pun mulai Bilar tutup dan segera mengganti pakaian gamis. Ketika itu bertepatan dengan masuknya waktu sholat maghrib. Komputer masih dalam keadaan menyala dengan beberapa layar monitor ikut menyala. Dibiarkan begitu saja. Bilar pun bergegas keluar rumah dan segera menutup pintu rumah. Berjalan dan pergi ke musala kecil yang tak jauh dari rumah Bilar. Seandainya Bilar tahu bahwa itulah terakhir kalinya dia menutup pintu rumah itu, maka akan dipastikan dialah yang menjadi saksi bisu atas tetesan air mata, kepahitan dan perpisahan dengannya. Tapi apalah daya, tidak ada satupun manusia yang akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan Bilar pun berjalan. Seperti biasa setelah azan maghrib maka akan disambut dengan iqomah. Beberapa jamaah mempersilahkan Bilar untuk maju ke depan, dikarenakan mereka tahu Bilar yang dipercaya untuk memakmumi mereka sholat di musala itu. Mikrofon kecil diberikan kepada Bilar yang diselipkan di antara buah baju gamis di atas dada, dan Bilar pun mulai mengucap takbir. Kau katakan tidak sayang kepadaku, walau waktu berhenti. Assalamualaikum kiri, assalamualaikum kanan. Tak terasa 5 menit pun berlalu dan rangkaian ibadah solat maghrib pun telah selesai dilaksanakan. Bilar menghadap ke belakang dan melihat ke kanan dan ke kiri. Ada satu orang dari sahabat Bilar, teman sejawat yang selama ini mendukung apapun yang Bilar lakukan, yang tidak hadir di maghrib itu. Amir, itulah orang yang dimaksud. Umurnya 10 tahun lebih tua dari Bilar dan orangnya bijaksana. Mungkin sakit. Itulah yang terlintas di benak Bilar ketika itu. Dia tidak ada bersama Bilar sholat maghrib, sementara biasanya dia tidak akan pernah absen sekalipun untuk beribadah kecuali sakit. Sembari berzikir, Bilar pun mulai ditinggalkan satu persatu jamaah karena mereka telah menyelesaikan ibadah pada maghrib itu. Tinggallah Bilar dan Garin musala ketika itu. Menjaga dirimu sampai esok. Garin itu mulai merapikan perlengkapan sholat dan juga mengambil mikrofon kecil yang telah Bilar letakkan di samping kiri duduknya. Sembari beranjak dari tempat duduknya, dia menuju ke WC musola untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu bersih-bersih. Kini tinggallah Bilar sendiri. Dalam keadaan tenang, hanya diterangi lampu teras luar yang cahayanya masuk menyelinapi sela-sela jendela. Ketika itu Bilar mulai tadahkan tangan kepada Tuhan dengan memulai berdoa kepadanya. Ini aku bersujud. Ya Allah, ya Tuhanku, semua keluh kesah yang datang pada diri ini mungkin semua sudah takdir daripadaku. Berbagai cara telah aku coba untuk memperbaikinya. Semua langkah telah aku tempuh, jalan yang berliku telah aku jalani. Tapi hari ini aku masih belum menemukan jalan keluarnya. Ya Allah, ya Tuhanku,
Aku telah siap dengan semua konsekuensi yang akan datang kepadaku, tapi aku masih berharap kepadamu yang menjadi jalan terakhir bagiku. Seandainya aku dapat mengembalikan waktu, maka akan aku lakukan. Seandainya aku dapat merubah semuanya, maka akan aku rubah. Tetapi semua keputusan berada kepadamu, ya Allah. Ya Tuhanku, aku kalut, aku lemah, aku terombang-ambing di lautan lepas, dan aku tersesat di dalam kabut yang pekat. Seandainya satu permintaanku ini boleh Engkau kabulkan, maka akan aku minta kepadamu, ya Allah. Ya Tuhanku, inilah permintaanku. Ikhlaskanlah hati ini untuk melepas Dinda pergi bersamanya, karena aku telah siap saat ini, ya Allah. Tak terasa air mata Bilar menetes deras meminta dan bermohon, sehingga basah sudah jari jemarinya menampung air mata yang jatuh berderai, karena berharap sangat kepada Sang Maha Pemberi Jalan. Bilar selesai dan berdiri sembari menghapus air mata yang masih menyisakan jejak di pelupuk matanya, dan berjalan keluar meninggalkan musala kecil itu. Itulah terakhir kalinya Bilar melihat musala kecil itu. terlihat menutupi. Berjalan keluar musala, hari mulai terasa dingin, angin mulai berhembus kencang, dan rintik hujan mulai turun. Kebetulan Bilar berada di daerah yang dingin yang selalu turun hujan di sepanjang tahunnya. Berjalan dan terus berjalan. Sebenarnya Bilar tidak kuat terhadap dingin. Sindrom CAP telah menjadi bagian dalam hidupnya. CAP adalah kelainan genetik langka yang dapat menyerang beberapa bagian tubuh. Bagi orang yang memiliki sindrom CAP, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan neurologis jika terpapar udara dingin. Diperkirakan penderita sindrom CAP ini sekitar 1-3 dari 1 juta orang. Namun sulit untuk memastikannya karena sindrom CAP adalah kondisi yang relatif tidak dikenal. Ketika dingin itu merajai tubuhnya, maka dia tak dapat lagi bergerak. Seluruh jari-jarinya terasa mati dan pernafasannya akan menjadi sempit. Namun itu bukanlah masalah besar bagi Bilar, karena Bilar dapat mencari berbagai cara agar Bilar bisa bertahan terhadap dingin. Jangan pernah kau katakan. Hanya berapa menit saja Bilar hampir sampai di rumahnya. Dari kejauhan Bilar melihat halaman depan rumahnya telah terparkir mobil, dan Bilar tahu itu pasti ayah dan bunda. Bunda, itulah panggilan sayang Bilar ke ibunya. Orangnya manis, tabah, dan sifat keibuannya itulah yang dapat digambarkan dari dirinya. Setelah menikah dengan ayah Bilar, wajah manis bunda itu masih terlihat jelas di mata Bilar. 18.55. Pintu rumah masih terbuka dan suara anak-anak bermain dekat rumah masih terdengar jelas di telinga Bilar dari pagar halaman rumah. Sembari mengucap salam, Bilar masuk ke dalam rumah, langsung ke dalam kamar mengganti pakaian. Bilar melihat ayah dan bunda dengan tersenyum, tetapi jauh. Di dalam hatinya menangis. Terus melangkah melewati mereka dan masuk ke dalam kamar dengan layar monitor yang masih menyala. Bilar duduk dan melihat. Sampai esok. Baju gamis pun belum sempat Bilar ganti ketika itu. Matanya lama melihat komputer dengan media sosialnya. Tapi apa yang dia dapatkan? Bilar dihadapkan dengan kenyataan pahit kegagalan cintanya dengan Dinda. Berjanji menjaga dirimu sampai esok. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian kedua pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih.